सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana upaya kaum Quraisy membujuk Abu Talib agar melepaskan penjagaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak sang Rasul. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفني العدا. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam program Jejak Sang Rasul. Adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah berkenaan tentang para delegasi Quraisy terhadap Abu Talib dan bagaimana sikap daripada Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA, kita tahu bahwasanya pada saat itu belum ada penentangan-penentangan hebat yang dilakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy pada saat itu berpikiran bahwasanya bagaimana caranya untuk menghentikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Kaum Quraisy yang dipimpin oleh Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Utsbah bin Rabi'ah, dan Abu Jahal bin Hisham, serta Abu Sofyan dan yang lainnya. Mereka berkumpul dan mendatangi Abu Talib yang merupakan paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada Abu Talib dengan sangat lembut bahwasanya, wahai Abu Talib, Anda merupakan orang yang dihormati di antara kaum kita. Oleh karena itu, kami meminta kepada Anda supaya menghentikan keponakan Anda dari menyebarkan agama baru itu, atau Anda menarik penjagaan darinya dan tinggalkanlah kami dan dia sehingga kami dapat memutuskan perkara di antara kami sendiri. Abu Talib mendengar perkataan daripada pemimpin Quraisy yang lain. Beliau berkata kepada mereka dengan sangat lembut juga dan membujuk mereka supaya menahan amarahnya. Kemudian setelah mereka bersabar atas Abu Talib, mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Bapak, Ibu, hadirin pemirsa MTA rahimakumullah. Kemudian setelah delegasi pertama ini tidak berhasil untuk membujuk Abu Talib yang merupakan paman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menarik penjagaannya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berkumpul kembali dan memutuskan supaya ada delegasi kedua. Karena kemarahan mereka hari demi hari terus berkembang. Kemudian Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menurunkan salah satu ayat Al-Quran yang berkenaan tentang penolakan terhadap ajaran kaum Quraisy pada saat itu yang berpatokan kepada kemusyrikan. Bapak Ibu pemirsa MTA,
Oleh karenanya, mereka makin lama tidak sabar dan hilanglah kesabaran mereka. Mereka berkumpul lagi di hadapan Abu Thalib dan berkata kepadanya, "Sekarang masalah ini telah melampaui batas. Kita dikatakan najis, kotor, seburuk-buruk makhluk, bodoh, dan keturunan setan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Muhammad mengatakan kepada kami bahwasanya sembahan kami ditetapkan sebagai bahan bakar api neraka. Orang-orang suci kita disebutkan orang-orang yang tidak punya akal. Oleh karena perkataan inilah kaum Quraisy sangat marah besar." Ketika Abu Thalib mendengarkan aduan daripada kaum Quraisy yang lain, Abu Thalib diminta oleh mereka untuk menarik penjagaannya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu juga Abu Thalib memanggil Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai keponakanku, sekarang dikarenakan ucapanmu orang-orang sangat marah dan hampir menghancurkan kita. Kamu mengatakan bodoh kepada mereka yang berakal, mengatakan seburuk-buruk makhluk kepada orang-orang yang mereka anggap suci. Kemudian bahkan kamu menamai bahan bakar api neraka dan waqudun nari kepada sembahan mereka yang layak dihormati. Dan kamu juga mengatakan najis serta kotor kepada mereka. Sekarang aku katakan kepadamu, wahai Muhammad, dengan tujuan baik, bahwa jagalah lidahmu dari kata-kata kasar itu dan tinggalkanlah tindakan itu. Kalau tidak, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan semua orang." Bapak, Ibu, hadirin pemirsa MTA. Pada saat itu Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul akan ketabahan daripada paman beliau Abu Thalib. Beliau juga sedang diuji dan hendak menghancurkan dukungan terbesar dalam sarana-sarana duniawi setelah mengalami tekanan di bawah beban para penentang. Namun Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan ketidaksenangan sedikit pun terhadap paman beliau. Kemudian Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bersabda dengan nada tenang kepada paman beliau, "Wahai paman, ini bukanlah caci maki. Ini merupakan penjelasan sesuai untuk perkara tertentu. Dan ini juga merupakan tanggung jawab yang untuk tugas ini aku diutus. Sehingga setelah aku memperlihatkan keburukan tersebut kepada mereka, aku mengajak serta mereka kepada jalan yang lurus. Dan jika aku meninggal di jalan ini, maka aku akan menerima kematianku untuk tujuan ini dengan senang hati." Bapak, Ibu pemirsa MTA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan bersabda, "Aku telah menisbahkan pengabdian hidupku di jalan ini, dan aku tidak bisa berhenti untuk memperlihatkan kebenaran hanya karena takut mati. Kemudian wahai paman, jika Anda khawatir akan kelemahan dan kesusahanmu, maka jangan ragu untuk melepaskanku dari perlindunganmu." Kemudian Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, "Aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan perintah-perintah ilahi. Dan demi Tuhan, jika orang-orang meletakkan matahari di atas salah satu tanganku, kemudian bulan di atas tanganku yang lainnya, maka aku tidak akan menahan tanggung jawabku. Dan aku akan melanjutkan tugasku hingga Tuhan menyempurnakannya atau aku musnah dalam upayaku ini."
Pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Ketika paman beliau yakni Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang mendengarkan sabda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang indah ini dan penuh perjuangan ini, beliau berlinang air mata dan berkata, "Keponakanku, pergilah, lanjutkanlah tugasmu. Selama aku hidup, selama aku mampu, aku akan menyertaimu." Kemudian kaum Quraisy tidak sampai delegasi kedua saja. Mereka mengutus juga delegasi ketiga untuk menghentikan penyebaran Islam pada saat itu. Bapak, Ibu, pemirsa MTA, ketika kaum Quraisy gagal atas delegasi pertama, kemudian delegasi kedua yang paman beliau yakni Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu tidak ingin menarik penjagaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian melanjutkan rencananya dan mereka pergi lagi kepada Abu Talib dengan membawa serta Umarah bin Walid. Umarah bin Walid merupakan pemuda yang sangat terkenal dari antara kaum Quraisy. Ia berasal dari keluarga yang tinggi dan bermartabat. Mereka berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, kami membawa Umarah bin Walid bersama kami, dan engkau pun tahu bahwasannya dia termasuk di antara pemuda terbaik di antara Quraisy. Kemudian ambillah pemuda ini untuk menggantikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ambillah manfaat darinya seperti yang engkau inginkan daripada Muhammad. Dan jika engkau ingin, jadikanlah dia sebagai anakmu. Kemudian kami melepaskan semua hak-haknya dan sebagai gantinya serahkanlah Muhammad yang telah merusak agama nenek moyang kita dan menciptakan kerusahan di antara kaum kita kepada kami." Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pemirsa MTA, hukum nyawa dibalas dengan nyawa harus dipenuhi menurut kaum Quraisy. Dan mereka berkata demikian kepada Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun alih-alih Abu Talib menukar Muhammad dengan Umarah, Abu Talib menjawab, "Ini merupakan kebijakan yang aneh dan keliru, bahwa kalian berharap aku mengambil anak kalian, menjadikannya sebagai anakku sendiri, memberinya makan, minum, sementara anakku diserahkan kepada kalian, lalu kalian akan membunuhnya. Tidak, demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Pemirsa MTA rahimakumullah, pada akhirnya Abu Talib memutuskan untuk tetap menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang terakhir adalah keputusan daripada kaum Quraisy berkenan tentang kaum muslimin. Akhirnya para pemimpin Quraisy pun merasa kecewa terhadap Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka akhirnya berkumpul dan memutuskan bahwasannya kaum muslimin yang baru berbaiat atau orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam pada saat itu, mereka harus ditekan sedemikian mungkin oleh kabilah mereka masing-masing supaya tidak terjadi berbagai jenis konflik di antara kabilah. Mereka menganggap bahwa ketika kaum muslimin sendiri meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan apapun sendirian dan semua tindakan ini akan hancur. Ketika Abu Talib mengetahui keputusan ini, beliau mengumpulkan Banu Hisham dan Banu Muthalib di satu tempat sebagai sebuah usaha untuk menanggapi dan mendiskusikan situasi tersebut. Dan dengan semangat mereka, mereka pun bersedia
untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melawan yang lain. Namun, karena keadaan inilah justru menciptakan percikan api yang berkorbar di atmosfer Mekah. Pemirsa MTA rahimakumullah, dari kisah ini kita tahu bahwasanya Abu Thalib memang bukan seorang muslim. Beliau adalah pemimpin Quraisy yang musyrik memang, tetapi berlandaskan kepada kebenaran. Beliau setia dalam melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela yang benar dan menindas yang salah. Kemudian di satu sisi kita tahu juga bahwasanya penentangan yang dilontarkan oleh kaum kufar Quraisy sungguh sangat berat. Dari delegasi yang diutus secara halus, kemudian bertambah keras, bahkan menghasut Abu Thalib untuk mengganti Rasulullah dengan pemuda Quraisy yang lain. Semoga kita dapat mengambil pelajaran untuk senantiasa teguh dalam keimanan kita, teguh dalam kebenaran. Semoga kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.